Sword of Coming, episode 114. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Liang menebas ibu kota Giok Putih. Seutas benang emas yang sangat tipis muncul di antara dia dan ibu kota Giok Putih di atas altar batu, dan benang ini dengan cepat melonjak ke arah menara seperti gelombang yang menggelegar. Song Changjing tidak mundur, malah melangkah maju, auranya langsung meroket ke puncak seni bela diri. Sambil meraung keras, ia menyilangkan tangan di depan dada. Jaring retakan raksasa menyebar melalui alun-alun saat Grandmaster tingkat akhir kedua di benua botol berharga timur menghentakkan kakinya dengan keras. Menempa seni bela diri di tengah jurang hidup dan mati ini bukan kata-kata kosong. Sebagai seorang pangeran kekaisaran Li Agung, Song Changjing telah bertekad untuk bergabung dengan militer di masa mudanya, menunggang kuda perangnya selama lebih dari 20 tahun dan mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya serta pertarungan sengit sampai mati. Pada akhirnya, ia telah melampaui seniman bela diri lain di kekaisaran. Keputusan Song Changjing untuk menghadapi tantangan ini secara langsung mungkin mencerminkan salah satu alasan mengapa ia mencapai puncak kejayaannya. Benang emas tipis itu menyentuh siku Song Changjing, seketika merobek lengan jubah putihnya bagai pisau panas yang membelah mentega. Perlu diketahui bahwa jubah Song Changjing adalah artefak abadi terbaik di Kekaisaran Li Agung, jubah air mengalir. Jubah itu adalah harta berharga peninggalan Dewa Taois yang telah meninggal di 5 tingkat atas, dan konon jubah ini dapat menangkal semua serangan dan mantra abadi dari para kultivator di bawah 5 tingkat atas. Namun, jubah itu ternyata rapuh dan tak berdaya melawan benang emas yang tampak nyata itu. Bahkan tanpa perlindungan jubah putihnya, Song Changjing tetap menolak untuk mundur. Ia ingin menguji sesuatu, ia ingin melihat apakah fisiknya, yang konon sekuat tubuh arhat emas, mampu menangkis serangan pedang dewa ini. Dia segera menerima jawaban, ya, tetapi hanya sepersekian detik. Meski begitu, Song Changjing tetap tak mau mundur. Ia meraung marah, dan cahaya keemasan yang aneh langsung muncul di wajahnya. Ki di dalam dirinya bersirkulasi, namun seketika berubah dari aliran deras menjadi danau yang tampak beku. Song Changjing tersandung mundur beberapa meter. Sebuah luka tipis telah muncul di lengannya, namun tidak ada darah yang mengalir dari luka-luka itu. Pada saat yang sama, benang emas yang tak terhentikan itu akan segera menusuk tulang-tulangnya. Minggir, seorang prajurit jimat Tao yang berpakaian baju besi hijau dan tingginya lebih dari belasan meter mendorong Song Changjing beberapa langkah ke samping dan mengambil tempatnya. Jimat emas dan corak awan yang tak terhitung jumlahnya terukir pada prajurit berbaju zirah itu, dan ia memancarkan cahaya yang cemerlang saat ia memegang erat benang emas tipis yang sama sekali tidak proporsional dengan tubuhnya yang kekar. Ia melangkah mundur, lagi dan lagi. Pada akhirnya, prajurit jimat yang telah dibuat dengan cermat oleh Sekte Tao yang kuat itu terbelah menjadi dua. Namun, benang emas tipis itu hanya sedikit lebih redup daripada sebelumnya saat ia terus melesat menuju ibu kota Giok Putih. Prajurit jimat boneka itu jatuh ke tanah dengan suara dentuman. Namun, seorang lelaki tua berpakaian sederhana dan kasar muncul di belakangnya, dan ia mengangkat satu tangan untuk menangkis benang emas tipis itu. Ada aura usia tua dan kebusukan yang terpancar dari lelaki tua itu, namun penampilannya jelas menunjukkan kemudaan dan semangat. Ia memancarkan perasaan yang sangat aneh. Ada senyum getir di wajahnya, dan ia berbicara dengan dialek resmi benua lain sambil bertanya dengan suara serak, Liang, bisakah kau berhenti sekarang? Liang mengerutkan kening dan bertanya, Luan Changye, bukankah kau diasingkan ke utara setelah gagal memenangkan posisi kandidat Jusi? Darah sudah merembes dari tangan lelaki tua itu saat ia menghalangi benang emas tipis itu, dan ia menjawab dengan pasrah, ceritanya panjang. Ekspresi kesadaran terpancar di wajah Liang, dan ia berkata, aku penasaran siapa yang bisa membuat replika ibu kota Giok Putih sekecil itu di benua botol berharga timur. Jadi, ternyata kau. Luan Changye ragu sejenak sebelum mengakui dengan suara rendah, saya pernah berkonsultasi dengan Tuan Ki tentang cara membangun menara ini. Liang melirik Song Changjing yang tampak ingin terjun ke medan perang lagi. Setelah pertempuran panjang dalam benaknya, Song Changjing akhirnya memutuskan untuk menyerah pada keinginannya untuk bertempur lagi. Liang menatap Luan Changye, lelaki tua yang familiar dari Sekte Mohis. Ia menjentikkan pergelangan tangannya sedikit, membuat jimat keberuntungan bergoyang ringan di tangannya. Gerakannya tampak sangat malas dan merendahkan. Namun, kenyataannya, ia belum mengerahkan seluruh kekuatannya saat itu. Jika tidak, Song Changjing tidak hanya akan mati,
tetapi bahkan Luan Changye pun tidak akan mampu menangkis serangannya. Di saat yang sama, ibu kota Giok Putih juga akan hancur. Jika itu terjadi, keadaan Kekaisaran Li Agung akan kembali normal dalam 40 hingga 50 tahun. Dengan kata lain, Liang akan mengambil kembali semua keuntungan yang diberikan Qi Jingchun kepada Kekaisaran Li Agung dengan mendirikan Akademi Tebing Gunung. Dia bisa melakukan semua ini hanya dengan satu tebasan. Di antara 100 aliran pemikiran, Sekte Mohis merupakan aliran pemikiran yang cukup kuat. Sekte ini memiliki 3 cabang, dan salah satu cabangnya hampir seluruhnya terdiri dari orang-orang gagah berani yang berkelana ke seluruh dunia. Kebanyakan dari mereka adalah pemurni Qi, atau lebih tepatnya, pendekar pedang. Sementara itu, Liang adalah seorang petualang yang telah menjelajahi dunia dan terkenal di beberapa benua besar. Ia pernah bertemu Luan Changye sekali, dan orang yang saat itu hanya tinggal 2 langkah lagi untuk menjadi tokoh terkemuka Mohisme ini memiliki rasa hormat dan penghormatan yang tulus kepadanya. Karena itu, Liang tahu siapa Luan Changye, tetapi ia tidak terlalu mengenalnya. Namun, ucapan Luan Changye tentang Qi Jingchun langsung membuat Liang kesal lagi. Ia mengangkat jimat keberuntungan sekali lagi, mengarahkan ujung bilahnya ke arah lelaki tua yang telah diasingkan dari Sekte Mohis. Ia tertawa marah dan meludah, Qi Jingchun sudah mati, tapi kau masih ingin menggunakannya sebagai perisai untuk melindungi ibu kota Giok Putih Kekaisaran Li Agungmu. Sejak kapan kau menjadi lebih tak tahu malu daripada aku? Senyum nakal tersungging di wajah lelaki tua itu, lalu ia menggelengkan kepala dengan sungguh-sungguh dan menjawab, aku tak bisa dibandingkan denganmu, Senior Liang. Saat Tuan Qi berbicara tentangmu, ekspresinya pun sama seperti yang kau tunjukkan sekarang. Liang agak skeptis dengan pernyataan pertama Luan Changye. Namun, ia sepenuhnya mempercayai pernyataan terakhir lelaki tua itu. Liang melirik langit sebelum perlahan mengembalikan jimat keberuntungan ke sarungnya. Ia melotot ke arah lelaki tua itu dan berkata, jangan kira aku tidak bisa melihat rencanamu untuk menunda situasi. Baru setelah Liang menyarungkan kembali pedangnya, Kaisar Kekaisaran Li besar muncul di samping Luan Changye di bawah perlindungan Tuan Lu. Sang kaisar ingin melangkah maju, namun Tuan Lu segera menarik lengan bajunya dan memperingatkan dengan suara lembut, jangan kasar. Kaisar tersenyum dan menggelengkan kepala, melepaskan diri dari cengkeraman lelaki tua itu dan terus melangkah maju. Setelah berjalan sekitar 12 langkah, ia menangkupkan tinjunya dan menyapa, Song Zhenchun dari Kekaisaran Li Agung memberi hormat kepada Senior Liang. Liang menyipitkan matanya dan tiba-tiba meletakkan tangannya di gagang pedangnya. Keputusasaan langsung membanjiri pikiran setiap orang. Sang kaisar tersenyum dan menutup matanya, tampak tenang dan damai saat menunggu kematian tiba. Di belakang Liang, seseorang memohon dengan memelas, Liang, kau tak bisa membunuhnya. Liang tidak menoleh, dan suaranya semakin marah saat ia memaki, dasar bajingan kecil penurut. Kau suka bersaing dengan Qi Jingchun sejak kecil, jadi ya sudahlah kalau kau tidak bisa mengalahkannya. Apa yang memalukan dari itu? Tapi, kau masih saja bersikeras melakukan rencana-rencana rendahan ini. Apa kau benar-benar percaya aku tidak akan berani menghajarmu sampai mati hanya karena persahabatan lama kita? Berdiri di belakang Liang adalah seorang lelaki tua jangkung dan kurus kering dengan pipi cekung. Ia berpakaian hijau dan mengenakan liontin giok, aura serta wataknya sangat baik. Ia tampak seperti seorang bijak Konfusianisme yang berkelana untuk mencerahkan masyarakat. Ekspresinya tampak rumit saat dia berkata dengan suara lembut, Liang, Qi Jingchun mengorbankan seluruh separuh hidupnya demi Kekaisaran Li Agung. Liang berbalik dengan ekspresi muram dan meludah, omong kosong, Cui Chan. Bahkan Akademi Mountain Cliff pun sudah tutup, tapi kau masih berani mengatakan ini. Tatapan tegas terpancar di mata lelaki tua itu, dan ia bersikeras, apa yang kukatakan ini benar. Qi Jingchun sungguh-sungguh berharap Kekaisaran Li Agung dapat menempuh jalan yang berbeda. Meskipun akhirnya ia kecewa, Liang, kau tak bisa menyangkal bahwa kandidat pilihannya adalah anak-anak dari wilayah mata air naga Kekaisaran Li Agung. Dia menundukkan kepalanya dan melanjutkan, Liang, kau sendiri yang mengatakannya padaku saat itu, kau bilang bahwa aku, Cui Chan, bisa menempuh jalanku sendiri. Daripada berdebat dengan orang pintar sepertimu yang suka memperdebatkan masalah, lebih baik aku berdebat dengan bajingan kecil seperti Li Huai, cibir Liang. Ia melonggarkan cengkeramannya pada gagang pedang dan melanjutkan, Pak tua itu telah mencapai banyak prestasi yang mengguncang dunia selama hidupnya. Namun, pada akhirnya, ia tak punya pilihan selain memenjarakan dirinya di hutan kebajikan. Sungguh nasib yang menyedihkan dan menyedihkan. Hidupnya penuh dengan pasang surut, dan ia bahkan menghabiskan waktu yang cukup lama berguling-guling di genangan lumpur yang basah.
Namun, perasaan yang ia pancarkan tetaplah perasaan bersih dan lembut, bersih di luar dan lembut di dalam. Qi Jingchun juga sama. Namun, kau, Cui Chan, tak bisa dibandingkan dengan mereka. Qi Jingchun sangat keras kepala saat itu, tapi kau cepat menyerap semua yang diajarkan. Siapa sangka pada akhirnya, Qi Jingchun lah yang menjadi cukup kuat untuk terlibat dalam pertarungan dahsyat melawan para bajingan tua itu. Sementara itu, kau berakhir dalam kondisi yang bukan manusia, bukan hantu, bukan dewa, juga bukan abadi. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Liang tersenyum dan mengenang, terakhir kali aku bertemu kakek tua itu, dia bilang niatmu benar, tapi caramu menyikapinya salah. Akhirnya, dia juga bilang buku catatanmu benar-benar bagus, terutama buku catatan kucai kecil dan buku catatan krisan dunia. Katanya, seharusnya dia meminta beberapa lembar tambahan buku catatan itu sebelumnya kalau tahu kau akhirnya akan mengkhianatinya. Sudut mata Cui Ken memerah, dan ia berkata dengan suara gemetar, guru juga merasa ada kesalahan. Ia mengakui bahwa ia tidak selalu benar. Liang memutar bola matanya dan menjawab, dari mana aku belajar sifat tak tahu maluku. Kakek tua itu mungkin tidak mengakui kesalahannya secara lisan, tetapi sebagai murid-muridnya yang telah hidup dari makanan dan minumannya selama bertahun-tahun, bisakah kalian tidak berpura-pura bodoh meskipun sebenarnya kalian mengerti? Lagi pula, orang lain mungkin tidak menyadari kemampuan dan tantangan luar biasa kakek tua itu, tetapi apakah kalian tidak menyadarinya? Lupakan saja, aku hanya membuang-buang napasku berbicara denganmu. Sekarang diam dan pergilah. Aku tidak ingin melihat sosok pengecutmu lagi. Orang tua itu bergoyang dan terhuyung saat dia berbalik untuk pergi, dengan isak tangisnya yang aneh dan tawa getir yang terdengar sangat sedih di alun-alun yang besar dan luas itu. Liang menatap langit lagi, dan dia seperti wanita licik di jalanan saat dia mengutuk, aku tahu, aku tahu. Berhenti menyuruhku bergegas. Cepat ibumu, mengapa kalian tidak mengambil nama keluarga yang sama dengan bocah Cui Chan itu? Jika kamu begitu mampu, mengapa kamu tidak turun untuk memukulku? Ayo, ini benar-benar memperluas cakrawala yang lain. Catatan, karakter dorongan dalam bahasa Mandarin Cui adalah karakter yang sama dengan nama keluarga Cui Chan. Kita lanjut ke alur ceritanya. Namun, mengumpat adalah satu hal, dan menyelesaikan tugas adalah hal yang lain. Liang melepaskan jimat keberuntungan dari pinggangnya dan berpikir sejenak sebelum melemparkannya kepada Song Changjing. Namun, ia menoleh kepada Kaisar sambil berkata, aku akan menitipkan pedang ini padamu. Bantu aku mengembalikannya kepada gadis kecil bernama Li Baoping. Ingatlah untuk menunjukkan rasa hormat padanya, dia temanku. Sang Kaisar mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Cek, cek, cek. Minum anggur sambil menunggang kuda yang berlari kencang, dengan pedang dan labu di pinggulnya. Sungguh pemandangan yang indah dan menakjubkan. Dunia akan bisa menikmatinya di masa depan. Gumam Liang dalam hati. Song Changjing menangkap pedang ramping itu. Meskipun ini adalah pedang, ia dipenuhi dengan gelombang ki pedang yang sangat besar, yang sedalam dan seluas samudra. Liang ragu sejenak sebelum memutuskan untuk tidak melepas sarung bambu hijaunya juga. Ia meregangkan badan dengan malas dan bahkan melompat beberapa kali sebelum mendongak dan bertanya sambil terkekeh, aku datang, aku datang. Hei, manusia di langit, jawab aku ini. Apakah Buddhisme lebih tajam, atau Taoisme lebih mendalam? Kekuatan siapa yang lebih besar, dan tinju siapa yang lebih kuat? Di sana ada surga di atas surga, dan disinilah seseorang tersenyum samar dan seseorang melafalkan mantra Buddha. Liang tertawa terbahak-bahak dan mengumumkan, kalau begitu biarkan aku memutuskan setelah aku bertarung denganmu. Aura pria yang mengaku tak pernah menyombongkan diri itu meroket dengan dahsyat, melesat dari puncak tingkat ke-12 ke puncak tingkat ke-13 dalam sekejap. Bagaikan pilar cahaya yang menyilaukan, ia melesat cepat ke udara dan langsung menembus atap langit dunia yang agung ini, hingga akhirnya lenyap tanpa jejak. Song Jixin tak mau mengalihkan pandangannya, bahkan setelah sekian lama. Akhirnya, ia mendapati punggung sang kaisar basah kuyup oleh keringat yang telah membasahi jubah naga kuningnya yang berkilau. Ia tak kuasa menahan diri untuk mendongak lagi. Pada saat inilah Song Jixin akhirnya menyadari bahwa orang-orang seganas itu memang ada di dunia.